Kita jangan sampai kalah, sehingga kita tidak berusaha untuk mencari jalan supaya kita bisa pulang ke alam asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabatku yang sudah menyimak, like dan berkomentar, saya ucapkan terima kasih juga yang sudah subscribe. Semoga berkah dan bermanfaat, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Sahabat tilawah yang kami hormati, jelas janganlah kita merasa putus asa atau kita membuat alasan untuk kalah, sehingga kita tidak bisa mencari jalan supaya kita bisa berpulang ke alam asal. Sedangkan Tuhan sudah memerintahkan supaya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada seluruh manusia di dunia ini supaya berusaha sekeras mungkin. Tapi dalam berusahanya itu harus hati-hati, karena di dalam ayat ini disuruh supaya berusahanya di jalan Tuhan. Jadi kalau kita ini dikaji dengan sangat teliti, ini mengandung dua unsur. Yang pertama, kita harus berusaha di jalan Tuhan, yang mana ini tentu harus mencari guru yang menunjukinya. Artinya harus mencari guru yang benar-benar ahli, karena tidak semua ustadz yang bisa menunjukkan kepada hal tersebut. Jadi ada kekhususan, yakni orang-orang yang sudah betul-betul arif billah yang sebenarnya. Karena kalau membaca kitab, membaca buku saja, ini tidak akan bisa berhasil, karena bacaan itu cuman sebagai isyarat dan iktibar saja. Nah, itu untuk memperluas daya pikir atau memberi wawasan. Jadi kalau untuk menelusuri tentang alam asal kita, ini harus benar-benar berhati-hati. Tidak cukup hanya membaca kitab atau baca buku saja, tapi harus ada petunjuk yang asli, yang pasti. Kalau cuma keterangan, mari kita tafakuri dan rasakan saja bersama. Sebagaimana contoh seperti ana minallah wal mu'minuna minni, yang artinya aku dari Allah dan makhluk lain dari kami. Yang dimaksud di sini seperti penjelasan sabda Rasul, wa khalaqallahul arwah kullaha minhu fi alamil lahut. Dan dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam rahut. Dan ada lagi misalnya keterangan lainnya yang masih banyak ya. Itulah yang menjadi sebab perintahnya dan dipintanya kita harus tahu atau harus bisa kembali
ke alam asal. Mari kita simak sejenak supaya kita betul-betul mengerti atas tujuannya. Kalau kita sudah benar-benar mengerti dan meneliti tujuannya, pasti tidak akan ada lagi fitnah di kalangan masyarakat. Sekurang-kurangnya kita bisa memahami tentang hak dan kita harus mengetahui apa yang kita tuju. Dengan keterangan sajian dari kami di channel Tilawah Semesta ini, ternyata kita ini manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu di alam lahut, juga diciptakan baru hak Muhammad atau yang dikatakan asal ning asal, juga yang mengatakan Nurullah, Johar Awal, dan masih banyak lagi di sana itu. Nama-nama tersebut ada juga yang mengatakan itulah yang disebut diri. Makanya ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Siapa yang tidak bisa mengenal diri, maka tidak akan bisa mengenal Tuhan. Dan itu masih banyak sekali istilah-istilah di alam lahut. Bahkan di kitab-kitab umum juga banyak, seperti dalam Hikam, Suhudul Wahdah bil Kasro, Wasudul Kasro bil Wahdah, contohnya Bapak menyaksikan yang satu di dalam yang banyak dan menyaksikan yang banyak terhadap yang satu. Nah, seperti itu. Intinya kita harus bisa memisahkan atau harus bisa menyaksikan yang satu itu terhadap yang banyak dan yang menyaksikan yang banyak terhadap yang satu. Karena di sini udah ghairu fi tafsil, tidak ada lagi perinciannya di gulungan zat dan sifat. Tidak bisa terpisah. Bersatu tidak menjadi satu dan berpisah tidak menjadi dua. Tapi kita harus bisa membedakan juga mana zat, mana sifat. Tapi awas, di sini ini baru keterangan atau intibar. Hati-hatilah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan karena harus melalui guru. Ini cuma membangkitkan wawasan kita supaya jangan merasa cukup dengan pengertian yang ada atau yang kita ketahui. Kalau kita telusuri lagi, toh masih jauh sekali yang kita harus ditempuh. Karena kita harus kembali ke alam asal. Sesuai dengan dalil dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Asal dari Tuhan, maka kita harus kembali kepada Tuhan lagi. Di sini tentunya kita harus berpikir terlebih dahulu. Tidak semua sesudah mati itu orang bisa berpulang ke alam asal. Akan banyak sekali proses-proses tertentu. Karena satu, kita harus tahu dulu bagaimana proses kejadiannya. Kedua, harus melalui pengabdian yang benar sesuai dengan contohnya yang dikatakan nasiun andalilin. Dan yang ketiga, harus melalui guru yang betul, benar, dan ahli. Dan terakhir yang keempat, harus melalui tawajuh kepada guru suluk. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.